Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi di channel Akademi Sofia. Rupanya kita sudah lama tidak mengupload sharing-sharing pengetahuan ya tentang filsafat. Sudah beberapa bulan lamanya saya tidak mengupload, mungkin karena kesibukan. Baik, sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini di channel Akademi Sofia, saya Fajar akan sharing, berbagi mengenai filsafat. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai istilah-istilah kefilsafatan. Sahabat-sahabat mengetahui bahwa di dalam filsafat atau di dalam pelajaran atau mata kuliah filsafat yang memang agak rumit yang diberikan oleh para pemikir-pemikir adalah soal mengenai bahasa-bahasanya. Jadi karena memang bahasa-bahasa itu sangat asing ya sahabat-sahabat di dalam kehidupan kita. Terus juga kadang-kadang para filosof ini memakai bahasa tetapi punya punya makna yang bersayap atau punya makna yang banyak gitu. Jadi satu kata bisa menjelaskan satu konsep pemikiran yang begitu luas gitu, yang seperti mungkin nanti akan kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini. Sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya dipandu oleh salah satu buku terjemahan ya. Sahabat-sahabat bisa coba beli. Ini bukunya Pengantar Filsafat, tulisan Louis Ocarsov, tapi sudah dalam bentuk terjemahan yang dialih bahasakan oleh Sujono Sumargono. Jadi ini nama buku aslinya adalah Element of Philosophy. Silakan sahabat-sahabat cari. Di sana ada bab atau halaman yang membahas mengenai istilah-istilah kefilsafatan. Untuk memudahkan sahabat-sahabat tentunya. Jadi kalau kita punya buku, kita akan meskipun nanti lupa, kita akan bisa membukanya lagi sahabat-sahabat. Pertama, istilah kefilsafatan, istilah filsafat yang biasanya paling banyak sekali adalah tentang konsep atau tentang bahasa being atau yang ada atau ada. Nah, kalau dalam istilah sehari-hari yang ada itu bagi kita biasa. Kita menyebut bahwa kita ada di rumah. Misalnya kita sedang ada di rumah. Terus di satu waktu kita menyebut diri kita ada di kantor, atau bisa juga kita ada di sekolah, kita ada di kampus. Nah, kata ada ini sahabat-sahabat yang dalam kehidupan sehari-hari hanya seolah-olah biasa saja, ternyata di dalam filsafat ini dia punya makna yang ternyata tidak tidak hanya begitu saja yang kita kenal sehari-hari sahabat-sahabat. Jadi istilah yang ada ini kalau di dalam filsafat sering disamakan atau dijumbukan, dimiripkan dengan istilah esensi dan eksistensi gitu sahabat. Nah, nanti penjelasannya adalah pertama-tama sahabat-sahabat, dalam filsafat, dalam logika kefilsafatan, segala sesuatu pertama-tama harus punya sifat ada. Kalau sesuatu tidak punya sifat ada, maka akan sulit kita membicarakan. Kita ada terlebih dahulu, baru kita bisa membicarakan. Seperti kita hari ini, kita membahas filsafat.
kita punya kita harus ada dalam satu ada gitu. Jadi begini, penjelasannya sahabat-sahabat. Pertama-tama begini, kita tahu bangku atau gitar yang ada di belakang saya. Nah, gitar ini pertama-tama harus punya sifat ada terlebih dahulu gitu, sahabat-sahabat. Nah, juga apa yang ada di dalam pikiran. Misalnya gitar ini saya hilangkan, misalnya saya pindahkan sehingga tidak terlihat lagi oleh sahabat-sahabat, tetapi di dalam pikiran sahabat-sahabat itu masih terlintas gitar saya gitu. Dan atau di perasaan sahabat-sahabat masih tersimpan benak bahwa di posisi saya saat ini sebelumnya ada gitar yang kemudian saya pindahkan. Nah, baik gitar itu ada di belakang saya atau saya pindahkan, maka di pikiran sahabat-sahabat itu tetap tersimpan si gitar ini. Jadi gitu, sahabat-sahabat. Jadi gitar ini mau itu eksis atau berwujud seperti ini atau saya pindahkan, sehingga dengan dipindahkannya gitar ini, gitar itu hanya ada di dalam pikiran kita. Nah, di dalam pikiran itu sahabat-sahabat, itu dia masuk ke dalam kategori ada. Jadi ada di dalam filsafat itu bukan hanya ada secara konkret nyata seperti ini, sahabat-sahabat. Tapi ketika saya hilangkan seperti ini, terus di dalam pikiran sahabat-sahabat masih terlintas gitar, maka gitar itu masih ada di dalam pikiran sahabat-sahabat. Begitu. Baik itu baik itu kita berhayal masa depan ataupun masa lalu, itu masih masuk dalam yang ada. Jadi ada itu tidak bukan sesuatu hal yang hanya yang konkret saja, sahabat-sahabat, tetapi yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam imajinasi, itu harus masuk ke dalam satu himpunan yang ada gitu, sahabat-sahabat. Karena apa? Karena yang ada ini adalah satu predikat universal yang ketika predikat ini tidak ada, maka mustahil semuanya bisa dijelaskan gitu, sahabat-sahabat. Nah, ini di dalam buku Louis Okhotov ada ada penjelasan yang menyebutkan, misalnya X, pertama soal orang-orang yang lahir di Amerika Serikat. Dia memberikan contoh, apakah yang mereka miliki bersama? Kita dapat mengatakan kewarganegaraan Amerika Serikat, yaitu fungsi. Jadi si Profesor Louis Okhotov ini memberikan contoh yang pertama dengan kata X adalah warga negara Amerika Serikat. Nah, maksud kata X ini, X adalah warga negara Amerika Serikat, ini memberi batasan kepada satu himpunan orang-orang tertentu yang sedemikian rupa, sehingga jika X diganti dengan nama-nama mereka, maka pertanyaan satu menjadi pernyataan yang benar gitu, sahabat-sahabat. Jadi misalnya kata X tadi diganti misalnya dengan kata nama sahabat. Misalnya nama saya Fajar adalah warga negara Amerika Serikat. Maka pernyataan yang tadi yang X diganti dengan Fajar itu tetap menjadi benar gitu, sahabat-sahabat. Ini ini dalam konteks ada yang
sifatnya warga negara sebagai fungsi ya sahabat-sahabat. Yang kedua, dia Louis Okhotov memberikan contoh X adalah hewan berakal. Nah, penjelasannya ini jelas memberi batasan kepada atribut-atribut yang dimiliki bersama oleh semua hewan berakal sedemikian rupa, sehingga bila nama-nama mereka dipakai sebagai pengganti dalam pernyataan 2, maka hasilnya pernyataan yang benar. Nama-nama yang menjadikan pernyataan 1 sebagai pernyataan yang benar adalah terdapat di antara nama-nama yang menjadikan pernyataan 2 sebagai pernyataan yang benar. Jadi di pernyataan yang kedua ini, sahabat-sahabat, X adalah hewan berakal. Ketika X yang pertama itu adalah berbentuk individu, nama-nama, misalnya tadi saya menyebut diri saya Fajar adalah warga negara Amerika Serikat. Tapi X yang pernyataan yang kedua ini, X disebut sebagai hewan berakal. Misalnya saya nama-nama yang menjadi, misalnya nama-nama tadi diganti dengan sebagai pengganti dalam pernyataan, maka pernyataan saya tadi juga menjadi benar gitu. Tetapi di antara pernyataan 1 dan pernyataan 2 terdapat perbedaan sahabat-sahabat, karena satu predikat yang yang dikenainya. Yang pertama, X adalah warga negara Amerika Serikat. Kita tidak bisa menyebut semua X itu adalah warga negara Amerika Serikat gitu sahabat-sahabat. Tetapi di X yang kedua kita bisa menyebut nama-nama semua orang adalah hewan berakal, karena hewan berakal itu hanya ada pada manusia gitu. X adalah hewan berakal gitu sahabat-sahabat. Seandainya sahabat-sahabat di belahan dunia manapun disebut, maka tetap bisa disebut sebagai bisa menjadikan menggantikan X yang tadi dalam pernyataan hewan berakal gitu sahabat-sahabat. Yang ketiga, X adalah organisme hidup. Nah, kata Profesor Louis Okhotov, perhatikan bahwa ini mencakup semua nama-nama yang dipakai dalam pernyataan 2 dan lebih dari itu. Sekarang saya akan menuliskan suatu bentuk pernyataan yang mencakup segala sesuatu. Nah, yang pertama tadi himpunannya hanya kecil, hanya sebatas warga negara Amerika. Yang kedua, himpunannya hewan berakal, berarti manusia-manusia sahabat-sahabat ya, lebih besar. Yang ketiga, X adalah organisme hidup. Tentu kita tidak tidak asing lagi bahwa yang namanya organisme hidup itu dari mulai manusia sampai dengan sel-sel itu makhluk-makhluk yang bersel itu merupakan organisme yang hidup gitu sahabat-sahabat. Maka sahabat-sahabat bisa membedakan tadi warga negara sebagai warga negara, X sebagai warga negara, X sebagai hewan berakal, X adalah organisme hidup. Berarti ini semakin besar ya sahabat-sahabat, predikat lingkaran predikatnya semakin besar. Yang selanjutnya ini yang paling besar dan tidak ada lagi yang lebih besar. X mempunyai sifat yang ada. Ketika X ini kita gantikan organisme hidup, itu harus mempunyai sifat yang ada. Hewan berakal itu harus mempunyai sifat yang ada. Warga negara Amerika Serikat itu harus punya sifat yang ada. Jadi harus ada dahulu sahabat-sahabat. Semua pernyataan 1, 2, 3 tadi
tidak akan menjadi apa-apa kalau dia hanya kalau tidak masuk ke dalam satu predikat sifat yang ada. Jadi dia tidak bisa jadi satu pernyataan yang memang logis dalam istilah filsafat. Nggak bisa, sahabat-sahabat, gitu. Jadi itu, sahabat-sahabat, penjelasan mengenai istilah filsafat yang ada. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kesimpulannya secara sederhana untuk memudahkan pemahaman sahabat-sahabat. Jadi yang ada ini tidak terbatas dengan sesuatu yang konkret atau yang bereksistensi gitu, atau sesuatu yang terlihat oleh indera kita, tetapi juga yang ada di dalam pikiran, imajinasi, perasaan-perasaan itu kalau masih bisa tergambarkan oleh daya pengetahuan sahabat-sahabat, itu pasti masuk ke dalam satu himpunan yang ada, yang memang ini menjadi satu predikasi yang sangat universal. Jadi dalam filsafat, segala sesuatu harus ada dulu baru bisa kita jelaskan. Baik, cukup sekian sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan sahabat-sahabat komentar. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Semoga sahabat-sahabat bisa memberikan masukan dan saran. Tentu saya juga masih sama dengan sahabat-sahabat, masih belajar, dan saya perlu masukan-masukan dan saran dari sahabat-sahabat sehingga saya lebih baik untuk memberikan ulasan-ulasan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan, karena tak ada gading yang tak retak. Selamat siang dan semoga kita sehat selalu.